Halo teman-teman semua. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap pemberian hadiah sebagai bentuk terima kasih atau penghormatan. Namun, tahukah kalian bahwa di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberian tersebut bisa berubah menjadi gratifikasi yang melanggar hukum? Dalam video ini, saya akan membahas tentang budaya gratifikasi di Indonesia, mulai dari pengertiannya, bentuk-bentuknya, penyebab terjadinya, dampaknya, hingga cara pencegahan dan peran mahasiswa dalam memutus praktik gratifikasi. Gratifikasi masih sering ditemukan di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik. Sayangnya, praktik ini sering dianggap hal yang wajar dan dinormalisasi oleh masyarakat sekitar. Budaya sungkan untuk menolak pemberian, kurangnya edukasi mengenai gratifikasi, lemahnya pengawasan, serta banyaknya peluang penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor utama munculnya budaya yang memberi akan dilayani lebih cepat, yang pada akhirnya menciptakan pelayanan publik yang tidak adil. Jika dibiarkan begitu saja, gratifikasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan melemahkan prinsip keadilan serta profesionalisme aparatur negara. Secara umum, gratifikasi berarti pemberian, namun dalam konteks hukum, gratifikasi memiliki makna yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya yang diterima karena jabatan. Ahli hukum Romli Atmasasmita menyatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian kepada pejabat yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya dan beresiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Artinya, gratifikasi ini bukan sekedar hadiah saja, tetapi bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi. Terjadinya gratifikasi dapat dijelaskan melalui teori fraud triangle yang terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, kesempatan, yaitu adanya celah dalam sistem atau pengawasan yang lemah. Lalu yang kedua, ada tekanan, baik dari kebutuhan ekonomi maupun tuntutan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, rasionalisasi, di mana pelaku merasa bahwa perbuatannya wajar dan saling menguntungkan. Ketiga faktor ini sering muncul bersamaan dan mendorong seseorang melakukan gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima. Gratifikasi dapat berbentuk berbagai hal, seperti uang tunai, barang mewah, diskon khusus, komisi proyek, hingga fasilitas penginapan dan perjalanan. Salah satu contoh kasus gratifikasi adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1 Pidana Khusus TPK tahun 2017, di mana seorang aparat negara terbukti menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya dan dijatuhi pidana penjara serta denda. Kasus ini menunjukkan bahwa gratifikasi bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Gratifikasi juga membawa dampak yang sangat luas. Pelayanan publik menjadi tidak adil, muncul ekonomi biaya tinggi, dan terjadi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, gratifikasi juga mengaburkan batas antara hadiah dan suap, menurunkan profesionalitas penyelenggara negara, serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jika terus dibiarkan begitu saja, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan. Untuk pencegahan gratifikasi harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga perlu ditanamkan sejak dini, termasuk di perguruan tinggi. Juga sosialisasi, pelatihan integritas, serta kampanye publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat publik. Penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi pelayanan publik menjadi kunci utama dalam menutup celah terjadinya gratifikasi. Dalam kasus ini, mahasiswa juga memiliki peran strategis dalam pencegahan gratifikasi. Di lingkungan kampus, mahasiswa harus berani menolak praktik pemberian hadiah kepada dosen atau pihak kampus yang bertujuan memengaruhi penilaian. Mahasiswa juga dapat menjadi agen perubahan melalui edukasi, diskusi, dan kampanye anti gratifikasi, serta sikap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan gratifikasi. Nilai kejujuran dan integritas yang ditanamkan sejak bangku kuliah akan menjadi bekal penting ketika mahasiswa memasuki dunia kerja dan birokrasi. Sebagai penutup, gratifikasi adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering dianggap sepele. Namun, gratifikasi berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menormalisasi gratifikasi dan berani menolak praktik tersebut dalam bentuk apapun. Mari bersama-sama membangun budaya yang bersih, adil, dan berintegritas. Terima kasih telah menyimak.